Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Oke. Silakan keluarkan alat tulisnya ya, dan persiapkan buku paketnya juga dikeluarkan. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai materi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil nakli. Nah, ada yang tahu dalil nakli itu apa? Ya, dalil nakli itu diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran yang kebenarannya merupakan mutlak dan hakiki, berarti tidak boleh diubah dan bukan suatu kebohongan ya. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa berarti yakin atau percaya. Menurut istilah itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Berarti beriman kepada Allah itu yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak boleh menyekutukannya. Adapun dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Beriman kepada Allah ini mengandung 3 unsur. Yang pertama ada rububiyah, yang kedua ada uluhiyah, dan yang ketiga ada asma wa sifat. Yang pertama ada rububiyah, yaitu mengimani sepenuhnya bahwa dialah Allah, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada penolong melainkan Dia. Nah, itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua ada uluhiyah. Uluhiyah ini artinya benar-benar mengimani bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah ya. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 32 yang berbunyi, Fa'arsalna fihim rasulam minhum ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Yang artinya, lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri dan berkata, sembahlah Allah oleh kamu sekalian, sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripadanya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Yang ketiga ada asma wa sifat. Ini memiliki makna bahwa menetapkan nama-nama dan sifat Allah untuk dirinya sendiri ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kenal itu seperti Asmaul Husna ya, seperti itu. Nah, dalilnya itu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Walillahi asmaul husna
fad'uhu biha wa darul ladina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Oke, yang selanjutnya ada contoh perilaku mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu kita selalu berbuat baik ya, karena kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu, entah itu baik ataupun buruk, Allah akan mengetahui dan Maha melihat. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, belum ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, maka Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah menuliskan Quran Surat Al-Ikhlas ya, beserta dengan artinya, dan juga dihafalkan ya. Kita dikumpulkan minggu depan. Oke, karena semuanya sudah paham ya, dan tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.